Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ta'ala dalam maknanya anta ma'al al-mani malam tasyadil mutawina fa'idha syahidahu kanat al-aqwanu ma'a. Kamu tetap terikat bersama-sama benda-benda selama benda-benda alam, selama kamu belum melihat zat yang maha pencipta. Jadi ini kalau orang itu tidak bisa, tidak mau, bukan tidak bisa, bisa itu dari usaha, tidak mau menyandarkan semuanya ini memang milik Allah dan kembali kepada Allah. Ini hati loh ya, ini hati. Kalau nanti kalau misalkan ngomong gini, sekalinya bijain. Kalau saya berbicara tentang pasrah, tentang semua karena Allah, milik Allah, itu urusan hati. Semua tasawuf itu sebenarnya hati. Jadi tasawuf itu pelajaran untuk perasaan. Lahir ya tetap hati. Makanya gini, kalau memang semuanya orang itu ya, kalau orang lakoni itu memang batinnya itu memang benar. Tasawuf itu torekotnya benar, sesuai dengan tuntunan syariat yang ditentukan Rasulullah SAW. Itu melahirkan akhlak. Akhlak kepada Allah itu semakin tawakal, semakin takwa, semakin tawakal, semakin kagum kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah, dengan menauladani Rasulullah SAW, dengan menauladani Rasulullah SAW dalam segera. Jadi kalau saya sangat khawatir, santri ini saya bilang sabar, tawakal, sabar itu semua bicara pangeran. Tapi juga sabar itu hati yang sabar, menerima. Jadi orang sabar nggak pernah bantah-bantahan, ngalah, lebih memilih nyerah, lebih nyerah. Jadi memilih perdamaian. Makanya Islam itu indah. Islam itu tidak kaku, Islam itu tidak sombong, Islam itu tidak merasa kaya, Islam itu tidak merasa rendah di hadapan manusia, tapi merasa rendah di hadapan, tidak merendah kepada manusia, tapi merendah kepada Allah. Dengan merendahnya kepada Allah ini sehingga dengan orang baik. Ya, ada orang itu gini saja, ada orang kaya, ketemu orang miskin itu merendah, takut macam-macam. Ini namanya goblok, itu orang miskin goblok. Saya dengan orang kaya itu nggak merendah, tapi menghargai. Tidak loh ya. Kalau orang merendah kan ingin diberikan, ingin mengharapkan sesuatu, enggak, biasa. Merasa kok kaya saya miskin, enggak. Contohnya salah satu hari ada sahabat sepasuku, saya Al-Kalbi. Rasulullah SAW sangat menghargai. Jubahnya juga dari surga atau ridanya juga dari surga. Itu bukan berarti Rasulullah merendahkan beliau merendah, tetapi menghargai. Jadi seperti itu, menghargai kedudukan orang, berakhlak. Dengan orang miskin pun Rasulullah juga menghargai, sangat tawadhu. Jadi makanya benar SWT, sempurnanya marifat melahirkan syariat yang baik, melahirkan syariat yang baik. Nek dibahasakan wong Jawa biyen seperti ini: sabar, neriman, loman, akas, temen. Sabar itu dalam menghadapi permasalahan, sabar dengan ketentuan Allah, sabar dengan hidup bergaul dengan manusia, istri, anak, orang kerja, keluarga, mertua, orang tua, orang wewe, macam-macam, orang tua, dan tonggo. Pokoknya semua itu ada dalam lingkungan. Nah, sabar kepada Allah dengan sabar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu seperti itu. Nerima itu berarti nerimo. Usaha tetap dijalani dengan keras. Tetapi menerima ridho, ikhlas dengan yang Allah berikan. Orang kerja di kantor, gayanya 1 miliar, tapi nggak nerima, nggak bersyukur ya. Orang bersyukur, menerima itu syukur. Kalau ada bahasa Jawa itu, ya dia selamanya kan jadi miskin. Orang kerjanya beli batu, kadang hidupnya pas-pasan, tapi disyukuri, alhamdulillah. Ya sudah, itulah yang mulia. Jadi itu maha adil. Makanya perlu ilmu seperti itu. Sabar, neriman, loman. Jadi gak ada cerita orang tasawuf itu pelit. Saya lihat, maaf ya, saya lihat santri saya yang pelit-pelit, naiknya berat.
Tapi saya ngomong gini, jangan pikir saya ini menginginkan sama Brinda. Ngapain sama? Karena apa? Karena kalau nggak bisa sampaikan, saya salah juga. Repot kan bang. Saya paling sensitif. Jangan takut. Kalau nggak saya sampaikan, saya pun juga nggak ngerti. Nggak repot kan saya juga. Aku yang ngopo ya. Ayo coba. Kalau saya sampaikan sampai dikira saya itu menginginkan pemberian sampean, tidak. Maaf ya, saya itu ingin diberi aja. Saya itu takut. Karena apa? Saya itu belajar untuk tidak diberi orang. Saya selalu bergantung kepada Allah. Berusaha untuk ingin diberi oleh Allah SWT. Makanya setiap orang memberi anak saya mau. Tapi hati saya tidak. Alhamdulillah, ini putra ini putra Allah. Jadi orang ini contohnya, sama-sama tahu saya itu satu hari, kalau saya bulan Ramadan, ini mungkin saya cerita berapa tahun yang lalu ya, masih di rumah, masih pangkal di rumah, Mas Yudi ya, tapi di Ciliri sana itu. Ini saya menadar orang besar. Saya cerita, satu hari saya itu diajak guru saya makan, rasa buka bersama di orang Madura, buka bersama sama orang Madura. Ya saya itu memang saat itu paling dekat. Orang banyak bertanya, santri dalam aja nggak dekat tanpa saya kok dekat sama guru saya. Ternyata saya teliti, sebenarnya dekat itu bukan karena saya memberi sesuatu, enggak. Saya itu memberi sama aja. Saya dekat itu karena sambungnya sini, karena dilakoni itu. Bukan Allah yang, bukan saya yang menginginkan dekat, bukan berusaha menginginkan dekat, tapi Allah yang menginginkan mendekatkan itu. Ini saya diajar 3 orang 4 orang, lupa ikut, ayo acara istiqosah dibuka bersama. Nah malamnya saya itu mimpi makan di orang itu tadi ada kolam itu kolam isinya teletong, tahu gak teletong? Kalau orang mimpi kena teletong sapi, atau pokoknya teletong kambing, teletong ya, kotoran sapi, kotoran hewan sapi itu itu rezeki. Ada kolam besar. Di rumahnya orang itu yang lama dulu. Guru saya itu mengambil satu kecil makan. Kotor tadi itu makan. Saya juga ya jadi. Setelah itu tempat kotoran tadi itu, guru saya itu tiba-tiba BAB. Kotorannya segini besar. Jadi tumpul. Burut gitu pergi. Namanya itu saya tanya guru saya. Terus saya selanjutnya pas makan itu, makannya semimpi seperti ini. Sebenarnya saya sedikit paham juga, tapi masih rakyat lagi. Oh ya, orang itu ngasih uang 10.000, Allah ngasih kembalikannya 1 juta. Isyarat gitu. Beliau Rasulullah berusaha makan sedikit, seperti itu. Jadi makanya alhamdulillah disebut dalam Al-Quran sedekah yang paling banyak pahalanya kepada Allah. Berat ulama itu ingin diberi jadi sama, namanya Toma. Nggak ingin diberi kadang-kadang butuh. Makanya saya merangi seperti ini dulu. Kalau nanti saya punya anak, saya udah menikah, nggak bisa sekolah, nah penting anak saya bisa ngaji karena agama itu penting. Karena hidup ini tujuannya utama saya. Nomor 0 tak ngutangi mau ngutang tak ajari ngitung duit. Saya biar gitu. Karena ngitung duit itu perlu. Dari masih dari kecil. Seperti itu. Sabar, beriman, loman, akas, tahu akas apa? Orang itu nggak boleh nganggur, nggak boleh diem. Kalau memang bisa bekerja kerjain. Bisa tukang tempel ban, jadi tukang apa? Yang penting halal. Makanya sahabat-sahabat dulu yang saya masalahkan sahabat Abu Hurairah. Beliau ini dalam kitab Allah menjadi gubernur di Irak kalau Mesir. Itu beliau kadang ngangkat kayu. Gubernur ngangkat kayu. Ditolong orang nggak mau. Nggak mau, nggak boleh. Khalifahnya waktu Al-Malik aja. Nggak pernah dia ada di gubernur. Loh, beliau itu ngangkat kayu. Bayangkan, gubernur ngangkat. Sekarang kadang-kadang orang biasa itu siapa nasi sudah orang tua. Dia itu lebih mengutamakan kerja untuk mencari siapa daripada minta kepada orang. Jadi terhormat, rendah di hadapan manusia, terhormat di hadapan atas. Ya, apa dikerjain apa? Pokoknya kerja. Makanya tinggal di Surabaya itu semua santai semua. Saya sekarang kerja, bukan kerja di rumah luar. Saya kerja di luar pengalaman banyak yang maunya malas ngajinya malas. Sekarang nggak gitu, nggak boleh kerja ikut orang lain.
Teman itu jujur. Kejujuran itu adalah indah. Jujur itu indah. Ini jujur itu nikmat. Jujur itu menerangkan, membahagiakan, menenangkan. Jadi, semakin orang tidak jujur, semakin dia bingung sendiri. Makanya harus terus kita berusaha jujur. Walaupun kadang-kadang kejujuran dimanfaat orang lain nggak apa-apa. Saya itu orang mau dibohongi terasa, bukan tahu, terasa kayak orang itu bohong biar aja. Jadi orang dibohongi itu kalau dia marah ya sama dengan yang bohong. Maksud saya orang dibohongi, dia marah, dia tersinggung, dia kecewa, sama orang yang membohongi itu namanya 12 11. Maksudnya gini, yang nggak beda jauh-jauh gitu. Yang membohongi memang jangan salah, dia juga dosa. Yang marah juga nggak ada nilainya yang dibohongi. Tapi orang dibohongi orang yang sabar ya sudah, mungkin seperti itu. Makanya sampai baca tasawuf ini, makanya wali itu jembar hati, bukan keramat, bukan lihat tahu hatinya orang. Kamu tahu dukun-dukun, saya dulu masih belajar, belum ngaji sama guru saya. Pernah beberapa kali ketemu dukun gitu, dicongkol saya itu, hati saya buka semua. Guru saya begitu ngasih itu nggak ada hotel kan dulu ya. Banyak orang tahunya itu, ini karena bisa tahu dalam hatinya. Rasul nggak pernah tahu apa hatinya orang. Rasul pun nggak tahu. Langit itu tembus sampai langit nggak tembus. Kenapa nggak tahu? Tapi Rasul pernah ada soal sahabatnya Rasulullah, dia itu bohong, dia itu hatinya mau gini. Aku tidak diurus untuk lihat hatinya orang. Loh, sekarang ada orang tahu hatinya orang gini malah dia senang. Rumang sana keramat. Itulah kesalahan, penyimpangan yang dibawa oleh iblis dan hawa nafsu kepada orang bertasawuf. Karena apa? Nah, kembali kepada penjelasan dulu. Barang siapa awalnya percaya, akhirnya percaya. Maksudnya mungkin orang ini ada rasa ingin jadi wali, ingin terkenal, ingin hebat, ingin. Nah, makanya saya dulu pernah berapa kali ketemu orang tasawuf, malah menutup diri. Ya Pak Rafi sangat tidak kenal. Cuma tuh Mbah Sahid sangat tidak. Dia meninggal baru tahu. Jadi orang-orang soleh itu menutup dirinya supaya jadi ikhlas, supaya jadi nikmat, supaya jadi karena apa? Orang-orang tasawuf itu hubungannya langsung pada Allah. Hanya berharap rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah, hidayahnya Allah. Seperti itu semuanya udah. Dengan sabar, dengan loman, dengan akas, dengan teman, dengan nerimo, mau jadi direktur, mau jadi gimana pun bisa. Dulu itu banyak tahun-tahun juga yang partai pejabat orang tasawuf itu direktur perusahaan, direktur BUMN, ada orang-orang pangkat. Walaupun banyak yang nggak benar ya, tapi dia diingetin, dia ngomongin. Sebab orang tasawuf itu menyandarkan dirinya ke Al-Quran, ampusakum wa dan orang tasawuf itu lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Nah, dunia harta benda ini tidak mempengaruhi hati dan jiwanya. Seperti yang saya katakan. Jadi ketika kamu tetap terikat bersama-sama benda, maksudnya masih ada kecintaan kepada selain Allah, atau keinginan selain Allah, atau ingat selain Allah. Apabila kamu belum melihat zat yang berarti kamu belum bisa melihat zat Allah, maksudnya belum bisa merasakan keagungan Allah. Maksudnya karena apa? Karena masih terikat dengan dunia. Kalau orang itu artinya kepada Allah, dunia nggak ada artinya kok. Jadi kalau sampai itu cintanya kepada Allah pada batas-batas tertentu, tidak ada artinya, maka dunia kelihatan.
pesawat aja kok, semakin tinggi dunia nggak kelihatan, semakin pendek memang kelihatan semua. Jadi suara hati itu semakin dikira semakin mapan, dunia nggak butuh tampak. Apa dalam lama nggak butuh tampak, nggak butuh senang, sama-sama nggak senang, sama biasa akhirnya kayak apa ya, kayak orang biasa, kayak main-main aja. Jadi tidak menggeser hatinya Pak. Apabila kamu telah melihatnya, pastilah benda alam itu bersama-sama kamu tunduk kepada Allah, tunduk kepadamu. Jadi apabila apabila kamu telah melihat Allah, masa melihat keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, semuanya, kehebatannya, pastilah benda-benda itu bersama-sama kamu. Maksudnya gini, apabila kita benar-benar berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah akan menjadikan harta benda itu mudah untuk Maya tahu kalau Allah bahwa hasbi. Ini banyak orang tahu, tapi prakteknya garam, butuh ilmu, butuh penjelasan. Sehingga dari penjelasan Al-Quran ini disebut ilmu tasawuf. Sing wong Wahabi yo gak ngerti ngono iku ya. Ya apa tasawuf? Tasawuf kadang-kadang satu. Rojo apa tak pikir ya ngapain aku marah? Tak apa ndek, saya pelajari karena itu jarang kubur itu syirik. Minta kuburan. Dia nggak pernah tahu orang itu minta kuburan. Dia menjadi. Sebenarnya itu adalah suudon. Orang seperti ini kasihan. Jarang kubur itu memang dilarang, tapi bukan untuk minta-minta. Nggak boleh minta-minta. Wah, macam-macam. Itu namanya suudon kepada makhluk yang besar. Sampai kapanpun orang ini nggak bisa diorani. Isinya emosi, mah. Kasihan lah. Kita ini jangan sampai ke bawah. Memang kita nggak usah terlalu jauh, tapi bagaimana kita menata diri kita masing-masing. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Di antaranya saya itu kalau pergi ke Jakarta, kita waktu sehari pun saya berngaji, karena bisa menyapa, bisa sambungan pikir. Mudah-mudahan saya selaku pembina, pembimbing, pendiri CAGC. Maka itu paling adik saya selalu ketiga, pembina, pembimbing, pendiri, maka itu ketiga. Saya selalu ketiga. Ibu sampai dunia. Bila ada orang itu ya, minta itu maafin, minta maaf lahir dan batin. Ente gak usah maafin saya, gak usah. Karena saya gak butuh maafkan. Saya maafkan kamu saja. Paham? Dan maksud saya, sampai nggak maafkan aku nggak apa-apa. Tetap aku baik sama antum. Seperti itu. Nah, ini aneh juga ya. Iya kan? Maksudnya gini, antum jangan ingin dimaafkan orang, tapi maafkan orang lain. Minta maaf sama orang lain, jangan ingin dimaafkan orang lain. Kamu saya nyeleneh. Tapi logikanya masuk akal. Saya bilang, saya maafkan kamu, saya minta maaf sama antum. Saya minta maaf sama antum, tapi antum nggak usah maafkan saya. Saya nggak butuh mau ada orang. Saya yang penting baik. Ente jelek kamu dewe. Entah saya butuh aneh. Tapi memang pas kan? Kalau kita ingin dimaafkan, kita ingin ada apa? Kita jadinya egonya keluar. Nafsu pori dong. Nafsu udah ngomong tadi. Kamu tuh orang baik-baik. Kenapa kamu tidak balang, tidak karepmu? Itu nafsu itu. Kita ada celah itu. Nafsu itu ibarat air. Di mana ada lubang kita dia masuk. Ada lubang kita. Kalau kita naik kepada Allah, air nggak bisa naik. Nggak ada yang pasti ngurung. Lubang adik kita masuk. Dan Allah, insya Allah besok saya sama keluarga, kita rombongan akan memenuhi panggilan Allah. Doa akan pakai rai, doa tidak perlu surat Yasin, tapi jangan lupa sama orang kita ngedem. Terus jangan tak Yasin bos. Berapa kali di mana kali? Yasin. Nah, Yasin mah ini saya nggak setiap detik harus Yasin. Oh itu repot itu. Dan memang gini, saya kalau dipakai hai didoain itu rasanya enak sih. Ya apa ya? Saya itu merasakan itu. Karena ada orang cerita waktu itu saya Yasin dan ini. Itu bahasa-bahasa itu dulu beda. Doanya nyampe itu. Kita kan sama-sama
Fatihah.